Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips and tricks bagaimana cara backup data iPhone ke PC atau personal komputer kita. Sejauh pengalaman saya nih, awal-awal menggunakan HP iPhone terkendala dengan bagaimana cara mencadangkan sebuah file yang sudah kita rekam atau yang sudah kita ambil menggunakan handphone kita, kemudian kita transferkan ke PC. Kalau awal-awal dulu saya menggunakan software adalah yang nanti kita ulas bersama-sama apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing software. Nah, untuk bahan-bahannya ketika kita ingin memindah atau membackup sebuah file dari HP, tentunya yang pertama HP itu sendiri. Sini saya menggunakan HP iPhone, kemudian harus ada kabel data atau kabel Lightning. Ini wajib. Dan yang terakhir harus ada personal komputer. Nah, di sini saya sudah siapkan personal komputernya. Caranya bagaimana? Cara yang pertama tentunya harus kita nyalakan dulu dong komputernya. Setelah nanti nyala, tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai proses booting. Sambil nunggu proses booting sebuah komputernya, kita siapkan dulu untuk colokannya. Nah, di sini saya menggunakan colokan female. Ini sebenarnya kabel perpanjangan sih, karena CPU saya, karena motherboard saya agak jauh di sana, jadi saya menggunakan kabel perpanjangan ini untuk mempermudah atau biar nyoloknya nggak kejauhan, guys. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Sebentar, saya masukkan password. Nah, ini biar lebih mudah saya juga coba rekam layar juga, guys ya, biar teman-teman nggak bureng kalau kayak gini nih. Maklum saya menggunakan HP lama ini, jadi mungkin gambarnya agak sedikit bureng ya. Ini coba saya rekam. Menggunakan rekaman layar juga. Oke. Jadi teman-teman, komputer sudah nyala, kemudian kabel USB Lightning-nya kita sudah colokkan atau kita pasangkan, tinggal yang bagian ujung sini nih. Bagian ujung sini kita masukkan ke HP iPhone kita. Ngecas disik, bos. Wah, ada suaranya, guys. Kemudian kita beralih ke layar ya, ke layar komputer. Di sini saya ada 3 software. Yang pertama yaitu iTunes. Ini software asli atau original dari iPhone sendiri. Kemudian yang kedua saya ada Transfer iOS. Kemudian yang terakhir saya ada iPhone Box. Nah, 3 software ini sebetulnya sama-sama untuk membantu kita dalam mencadangkan sebuah data yang berasal dari handphone kita ke PC kita, teman-teman. Cuma terkadang kita ada kendala ketika kita menggunakan iTunes, ya mungkin sedikit agak ribet. Kemudian ada di Transfer iOS ini dia harus bayar. Kemudian di iPhone Box yang terakhir ini merupakan software atau cara jitu saya yang biasa saya gunakan untuk membackup data dari sebuah HP iPhone saya ke dalam sebuah komputer. Baik, tanpa lama-lama lagi, coba langsung aja ya. Ketika PC sudah nyala seperti ini, teman-teman wajib punya iTunes. iTunes ini wajib. Fungsinya untuk apa? Untuk jembatan, untuk menjembatani software iPhone Box ini nanti.
Jadi kalau nggak ada iTunes, iPhone Box ini bahasanya apa ya, nggak bisa terkoneksi ya. Jadi selain harus ada PC, harus ada kabel USB, Lightning, harus ada apa namanya, HP iPhone-nya, software juga penting. Nah, di sini silakan teman-teman klik 2 kali di iTunes-nya, buka ya seperti biasa. Bagi teman-teman yang nanti yang belum punya software iTunes atau iPhone Box, nanti link downloadnya saya kasih di kolom deskripsi. Nah, sudah terbuka seperti ini, kita sembunyikan saja. Langsung kita ke iPhone Box. Nah, di sini nanti teman-teman ketika sudah mencolokkan atau mempairing atau mengkoneksikan si HP teman-teman, iPhone teman-teman, dikonekkan dengan PC menggunakan bantuan kabel USB, maka kalau benar-benar sudah terkoneksi, nanti akan ada kotak dialog seperti ini. Nah, ini ada jenis HP-nya, terus kemudian produk modelnya, kemudian iOS versinya, ya seputar HP kita lah ya. Oke, lanjut kembali ke topik. Di bagian kiri ini, di sini ada apps. Apps ini merupakan aplikasi yang sudah terinstall pada HP kita. Kemudian di sini ada Photos. Nah, di bagian Photos inilah yang nantinya data-data kita muncul di sini. Saya contohkan ya. Saya ingin ngopi nih. Mulai dari bagian sini sampai ini. Kita bisa per datanya seperti ini, atau kalau mau semua diseleksi ya tinggal tekan tombol kombinasi CTRL plus A. Nah, seperti ini. Maka semua foto dan video teman-teman yang ada di galeri teman-teman nanti akan terseleksi. Ini sebagai contoh saja ya. Saya cuma ingin ngambil di data ini aja, data di tanggal 1 bulan 4. Setelah centang seperti ini, kemudian kita ekspor. Nah, kita ekspor seperti ini, kemudian tentukan lokasi penyimpanan backup teman-teman. Saya ingin backupnya di konten YouTube, kemudian saya buatkan new folder, saya kasih nama 3 saja, kemudian tekan save. Tunggu proses exporting ini sampai selesai. Semakin banyak file yang teman-teman pilih, otomatis semakin lama pula proses exporting berlangsung. Jadi ditunggu saja ya, biar teman-teman juga nggak terlalu lama dalam proses exporting. Teman-teman, saran saya nih, backup data HP teman-teman rutin, minimal 1 bulan sekali. Kalau bisa ya 2 minggu sekali teman-teman backup dari keseluruhan. Setelah di backup, mungkin teman-teman ada yang beberapa file yang mungkin tidak lagi dibutuhkan atau mungkin nggak segera dibutuhkan, ya bolehlah dihapus. Kalau butuh kembali ya tinggal dilihat saja nanti di foldernya. Oke, kita tunggu proses exporting ini selesai, dan kemungkinan ini tadi saya memilih 38 file, ini masih di proses 26, sebentar lagi ya. Nah, lamanya proses exporting ini selain dari jumlah file yang kita pilih atau kita ekspor atau kita select, kapasitas memori RAM itu juga pengaruh teman-teman. Jadi spesifikasi komputer itu juga mempengaruhi kinerja dari exporting atau proses exporting yang kita lakukan ini. Nah, prosesnya hampir selesai. Setelah selesai ini nanti coba kita lihat di folder. Nah, ini exported successfully. This is a paid version. Nah, ya sih, itulah intinya. Saya nggak tahu itu apa. Kita kecilkan, kemudian kita coba cari file yang sudah kita ekstrak tadi. Mana di konten ya tadi ya, konten YouTube di 3. Nah, ini teman-teman.
Enaknya kalau kita menggunakan Eventbox ini, software Eventbox, enaknya itu setelah kita copy atau kita ekspor, datanya ini sudah bisa langsung kita tonton. Nah, seperti ini. Ya. Berbeda lagi kalau kita menggunakan aplikasi ini, iTunes atau AnyTransfer iOS. Ini formatnya masih format bawaan dari Apple-nya itu sendiri. Jadi masih bukan, kalau foto itu bukan JPEG, masih HEIH. Terus kemudian untuk videonya juga masih belum bisa kita putar lah menggunakan operating system Windows. Nah, ini contoh dari file yang tadi kita ekspor. Nah, ini contoh video yang kita ekspor tadi, seperti ini teman-teman. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk like and subscribe channel DOW. See you, dadah, terima kasih banyak.